Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Hadirin ikhwat iman jamaah subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian pada Sabtu yang kedua, lanjutkan pembahasan tentang akidah Islam, yaitu masih membahas seputar arkanul iman, rukun-rukun iman. Rukun iman yang sudah kita bahas yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat. Sekarang kita sedang membahas al-iman bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Secara lebih khusus, tema yang akan dibahas pada subuh ini kaitannya dengan bagaimana hukum mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagaimana yang kita yakini bahwa Allah menurunkan kitab itu bukan hanya Al-Quran. Hanya ada istilah kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, yang turun dari Allah. Itu bukan hanya Al-Quran. Kitab yang turun kepada Nabi Daud, itu Zabur. Kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Kepada Nabi Musa, yaitu Injil. Nah, bagaimana hukumnya mengamalkan kitab sebelumnya? Dan nanti disambung dengan bagaimana hukumnya mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, hukum mengamalkan kitab sebelumnya itu adalah kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan kitab sebelumnya itu untuk memberikan hidayah kepada para hambanya, yaitu syariat dan agama. Di keyakinannya kita wajib yakin kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu juga sebagai hidayah bagi hambanya pada saat itu. Dan kita juga membenarkan berita yang benar sebagaimana dijelaskan Al-Quran serta berita-berita yang tidak diubah. Apa yang diterangkan oleh Quran tentang kitab sebelumnya itu benar. Misalnya tadi Nabi Daud menerima Zabur, itu Quran yang menceritakan. Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Isa menerima Injil dari Allah. Nah, maka kita benarkan itu. Makanya menjadi bagian dari iman kepada kitab, mengetahui nama-nama kitab yang Allah turunkan.
kedua, kita juga wajib untuk mengamalkan hukum-hukum yang tidak dimaksud dalam syariat kita. Jadi dalam kitab sebelumnya itu ada hukum yang di Quran juga ada. Misalnya sahur, misalnya Quran memberi isyarat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya bahwa sahur juga disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, itu contoh hukum itu berlaku bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad, umat terdahulu pun ada. Maka kita wajib mengamalkan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi secara kaifiah. Sahurnya sama, ada menahan diri dari makan dan minum, tapi yang berbeda adalah cara-cara melaksanakan. Misalnya baru lama sahur tidak ada sahur, saya sahur baru, maka pada sahur umat Nabi Muhammad ada sahur. Pembeda sahur kita dengan sahur yang sebelumnya kata Nabi. Pembeda sahur umat Nabi Muhammad dengan Yahudi dan Nasrani itu adalah makan sahur. Itu yang kedua, wajib mengamalkan hukum yang tidak dimaksud di dalam syariat Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa yang ada pada tangan ahli kitab, yaitu Taurat dan Injil, perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak boleh dinisbahkan kepada para nabi, Allah dan Rasulnya. Kitab tersebut ditulis setelah mereka, setelah Nabi Muhammad tiada, dan ada yang dibuat-buat. Terjadi perubahan, terjadi pergantian, ada yang disembunyikan, ada yang dibuat-buat. Nah, jadi Taurat dan Injil Ayat itu banyak terjadi tahrif, tabdil, penyimpangan, penggantian, perubahan. Beda dengan Quran. Quran dijamin keasliannya sampai kiamat. Tapi kalau kitab sebelumnya terjadi perubahan, makanya kita tidak tahu ini Injil yang benar, Injil yang mana, Taurat yang benar yang mana. Maka bagi kita cukup Quran yang menjelaskan, cukup Al-Quran yang menerangkan mana saja yang benar. Ini contohnya. Misalnya contoh yang dibuat-buat yang terdapat perubahan, seperti Yahudi meyakini Uzair adalah anak Allah. Itu keyakinan Yahudi. Padahal tidak ada di kitab yang aslinya, tidak ada. Lalu Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah, Al-Masih Allah. Yahudi mengatakan Allah itu fakir, Yahudi. Padahal di Taurat tidak ada keterangan. Kemudian tangan Allah itu terbelenggu, yadullahi mablulah. Itu keyakinan Yahudi, menuduh bahwa para nabi dengan sesuatu yang tidak layak dengan kedudukan mereka.
dan mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak adanya. Itu contoh hal-hal yang tidak perlu diyakini. Kenapa? Karena sudah berubah dan menyimpang. Dengan demikian, hal itu wajib untuk ditolak. Tidak boleh beriman kecuali apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jelas, makanya Nabi dengan tegas, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan dua perkara kepada kalian. Yang jika kalian berpegang pada dua perkara itu, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Cukup bagi kita Quran dan Sunnah. Namun riwayat Allah satu salamat. Ya. Bacaan kita selama ini apa? Sehari-hari kita baca doa. Baca Quran, baca berita, satu salamat. Baca media-media yang tidak ada manfaatnya, belum tentu menyelamatkan. Tidak ada kurikulum terbaik untuk kehidupan manusia kecuali Quran dan Sunnah. Jadi diurangkan secara kurikulum pendidikan dan masih tercampur dengan pendidikan konservatif. Kalau saja pendidikan Islam sesuai Quran, hadis, pengembangan kalau dari Quran hadis banyak pengembangan dari Quran, tajwidnya, tafsirnya, iqramnya, balaghahnya, ulumul Quran, kan ada teh lumayan memahami juga perlu waktu. Hadisnya banyak cabangnya. Ilmu hadisnya, ada cabang-cabang ilmu hadis, jalan ini banyak. Apa yang menjadi pelengkap memahami Quran hadis? Pelengkapnya atau alatnya bahasa Arabnya, usul fikihnya. Apa yang menjadi isi dari kandungannya? Akidah, akhlak, fikih, syariat itu dengan luas. Jadi sangat ironi kalau umat Islam mengaku sebagai Muslim, ayat Rasulullah, tapi ayat Quran kita baca tidak diketahui. Lebih menarik baca Quran daripada baca Quran. Si ayat aja zaman medsos. Tahun ini viral, cari itu viral. Ayat viral di Al-Quran melihatkan itu. Nah ini jadi peringatan bagi kita. Makanya ada keterangan, tapi belum tahu secara kualitas hadisnya. Yang dari zaman itu Quran hanya tulisan saja. Jadi sekarang percetakan Quran pun banyak. Menerbitkan Quran dengan berbagai macam model, tapi saya masih merasa prihatin dengan Quran yang bermunculan. Misalnya Quran terjemah itu belum menggambarkan isi, makna dan maksud dari kandungan Al-Quran yang sebenarnya. Itu bisa diteliti secara ilmu bagaimana kualitas terjemah Al-Quran. Saya pernah melakukan penelaahan belum pada penelitian. Dalam Al-Fatihah saja itu sudah berapa banyak yang belum menggambarkan makna. Di Al-Fatihah saja ayat 1 belum menggambarkan maknanya. Kalau sekedar baca terjemah, kecuali kalau pakai tafsir itu nikmat bacanya pakai tafsir. Kemudian ayat 2 belum menggambarkan. Kalau sekedar baca terjemah,
ayat 3 dulu menggambarkan. Kalau ayat 4 ayat 5 belum menggambarkan. Ayat 6 juga sama. Itu dalam memahami Fatihah saja. Kalau mengandalkan terjemah kita pahami luasnya samudra Al-Fatihah. Nah, makanya dibantu oleh ulama dengan tafsir. Jadi ilmu Quran terjemah begitu-begitu kali hingga membukti bagaimana. Hanya variasi hanya Quran terjemah tulis bertajwid. Variasi teh Quran terjemah diwarnaan. Ilmu seluruh model. Quran pesan Quran terjemah yang mendekati tafsir. Ada terjemah tafsir yang itu alternatif untuk mendekati memahami makna Al-Quran. Nah, itu diantaranya ya. Ternyata kita masih panjang perjalanan untuk terus meningkatkan pemahaman isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, masih kaitan dengan hukum mengamalkan kitab sebelumnya. Jika ahli kitab berbicara kepada kita, maka tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendustakan, tetapi kita berkata iman kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Qulu amanna billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah wa ma unzila ilaihi. Sudah kami Al-Baqarah jilid 1 terakhir halaman. Di sana ada perintah apa yang harus diimani. Kemudian jika yang mereka katakan benar, tidak boleh kita dustakan mereka. Jika yang mereka katakan batil, tidak boleh kita membenarkan. Kita berdebat dengan mereka secara baik, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Perdebatan yang kita lakukan dengan mereka itu adalah atas dasar keimanan kita kepada Allah, kitab dan Rasul. Tidak boleh kita menjelekkan sedikit pun dari kitab yang diturunkan Allah, dan juga tidak menjelekkan seorang Rasul. Jadi apa yang dibawa diceritakan oleh ahli kitab kepada kita, hati-hati, jangan terlalu membenarkan sisi salah, jangan terlalu menyalahkan sisi benar. Kumaha cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah kalau di Quran yang menceritakan, maka yakini sebagaimana yang diceritakan oleh Quran. Kalau hadis yang menjelaskan tapi hadisnya dhaif, ditolak. Nah, pertanyaannya ini, apakah setiap cerita zaman bahula salah semua? Tidak. Seperti ayat kisah yang ini Israiliyah, cerita masa lalu yang terjadi tidak pada zaman Nabi Muhammad. Ayat cerita Nabi Idris membunuh anak, lalu Nabi Idris itu menenggelamkan perahu, membunuh anak, lalu memperbaiki rumah yang roboh, bari itu minta upah. Siapa yang belajar dengan ini? Nabi Musa. Ayat cerita itu kita yakini kebenaran itu karena Quran yang menerangkan, hadis yang memperkuat. Oh, ayat cerita itu yakini saja, ambil ibrahnya. Kemudian cerita misalnya cerita Israiliyah juga yang membunuh 100 orang
Itu bukan pada zaman Nabi Muhammad. Lalu yang berzina, memberi minum kepada anjing, lalu Allah mengampuni, itu zaman bagaimana? Cerita zaman beretok Israiliyat. Kalau itu yang menerangkannya hadis, yakin. Oh yakin, berarti ada kebenaran kita sebenarnya. Tapi kalau kita ragu, nah ini malah aneh ceritanya. Tak tahu akan dicari mas. Ya, jangan dibenarkan. Ada ayat Quran yang berkaitan dengan hal ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka. Jadi tidak perlu berdebat dengan orang zalim, malah yang manfaatnya. Wa qulu, katakan saja kepada mereka, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Jadi menyikapi iman kepada kitab sebelumnya terwakili dengan ini. Kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, Quran, dan apa yang diturunkan kepada kalian, ilahukum ilahun wahid, ilahuna wa ilahukum wahid. Kita ini punya kesamaan, satu ilah. Wa nahnu lahu muslimun, kita ini sama-sama muslim. Nah itu yang menjadi akidah yang harus kita pegang. Selanjutnya ada hadis Nabi berkaitan dengan hal ini. Kata Abu Hurairah memberikan muqaddimah, karena ahlul kitab yaqra'una Taurat bil Ibraniyyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Kata Abu Hurairah, ahli kitab itu mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk umat Islam. Maka kata Rasulullah, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan kepada ahli kitab, tapi jangan pula kalian mendustakan kepada mereka. Jadi dianggap benar pula, dianggap salah juga. Kumaha tuh? Qulu, katakan oleh kalian, amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Kecuali tadi ya, memang kisah itu adalah benar adanya, benar keberadaannya. Kemudian juga kalau dalam hadis sahih, hadisnya pertama tauhid, kita wajib untuk membenarkan, karena itu bagian dari amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi wa ma unzila ilaina itu luas. Di antaranya yang diterangkan melalui hadis. Selanjutnya kita sambung dengan pembahasan bagaimana hukum mengamalkan Al-Quran, menerima kitab secara umum keseluruhan. Nah sekarang secara lebih khusus, bagaimana hukum mengamalkan Al-Quran? Kita yakini Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah kitab yang agung, kitab yang utama, kitab yang baik,
paling sempurna yang diturunkan Allah kepada Rasul terakhir dan paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan segala hal sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi bahasa ringan, kalau kita diterangkan Al-Quran, ayat kira-kira mesti diterangkan Al-Quran. Kalaupun tidak diterangkan rinci, paling tidak ijmali ada. Hanya ini nanti lebih detailnya dibahas di usul fikih. Karakteristik Quran menjelaskan segala sesuatu bagaimana. Ada yang ijmali, ada yang tafsiri, ada yang mujmal, ada yang muqayyad, ada yang zahir, ada yang mu'awwal, ada yang mufassal, ada yang muhkam, beda-beda. Maka pakai usul fikih. Surat An-Nahl ayat 89 menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran tibyan, sebagai penjelas untuk menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu di Quran. Urusan dunia diterangkan, urusan rumah tangga di akhirat saya keterangan. Wa hudan wa rahmah, yang kedua adalah sebagai petunjuk, yang ketiga adalah sebagai rahmat, wa busyra lil muslimin, dan yang keempat sebagai kabar gembira bagi orang yang muslim. Berarti di sini ada 4 keistimewaan dari Al-Quran sebagai tibyan, penjelas, sebagai hudan, petunjuk, sebagai rahmat, kasih sayang, sebagai busyra, kabar gembira. Coba kira-kira apa Quran sebagai wujud? Berarti ya tolak ukur deh. Orang merasa gembira dengan adanya Al-Quran, eta ciri umat Islam. Sementara kan salahnya biasanya kalau disebut muslim biasanya dibandingkan ciri orang yang beragama Islam, ciri dia sebagai muslim dan beriman, merasa gembira dengan Quran, merasa rahmat, kemudian isi abstrak itu kubahan hari petunjuk Quran yang lakukan macam membawa pagi. Ya. Quran itu tidak akan jadi petunjuk kalau belum dibaca, belum dipahami. Quran itu tidak akan jadi rahmat kalau memang tidak ada kepedulian sama sekali terhadap Quran. Quran itu baru menjadi penjelas, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi siapa? Bagi yang ada kemauan untuk mempelajarinya. Minimal busro gembira bagi ini. Siapa atau bunga adalah. Jangan sampai ayat istilah mun aya nu baca Quran teh asa paralana, udah nama gembira ieu mah kalah panas. Berarti aya naon yang hati aja. Aya iwas bisu durinas. Nah paling minimal busro. Ya Allah, alhamdulillah ayat Quran. Makanya itu harus sering jadi keyakinan kita, harus sering dilakukan. Alhamdulillah ayat Quran. Namun ayat Quran mau kemana? Ya. Coba
hal apa yang tidak ada pahala kaitan dengan Quran? Jawabannya mual ayat. Mual ayat, nuste ayat pahala. Kalau dikaitkan dengan Quran. Wakaf Quran jadi pahala. Itu kan baca kan? Itu belum baca. Kakarak ngawakafkan abdi mana? Dari baca-baca desa. Terus ayat pahala. Ayat itu mampu ngawakafkan abdi membaca ayat pahala. Jadi semua hal yang dikaitkan dengan Quran itu akan menjadi mulia, akan bernilai kebaikan dan berpahala. Kita ambil contoh misalnya, membaca Quran itu ada perangkat ilmu yang dibutuhkan. Ada tajwid, dengan membaca pakai tajwid saja itu pahala. Yang berbeda pahala itu dengan sekedar membaca tanpa tajwid. Kata saya, ini baca Quran yang memakai aturan tajwid atau bahasa lainnya masih belum benar tajwidnya, kaidahnya belum dipahami. Ayat pahala dengan catatan, catatan dia tetap ada kemauan untuk meningkat dalam membaca. Masalah baca teh, baca tajwid, meningkat baca tajwid. Bedanya itu pahalanya. Meningkat teh naiklah. Masalah pakai tajwid, kalau terang di sini kenawan Quran teh pakai pendekatan ilmu lain bahasa, misalnya pakai sorot, pakai ingro, pakai balango. Bedanya itu pahalanya. Sehingga pahala orang yang membaca Quran itu beda-beda. Kan Nabi memberi gambaran ayat al-Masirut, ayat yang ya terkata gambaran itu. Ada yang lebih dari itu. Lamun al-Masirut bersama malaikat, kalau yang terbata-bata mendapat dua pahala. Ajroni ada dua pahala. Kumaha membaca pakai tafsir lebih begitu. Sekedar mahir saja, mahir al-mahir dipakai kaidah itu ada nilai pahala bersama malaikat. Apalagi lebih daripada itu. Sehingga nanti lebih umum menjelaskannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar dan mengajarkan Quran. Itu ukuran orang yang terbaik. Selanjutnya masih kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang paling utama. Afdhalul kutub, diturunkan kepada malaikat yang paling utama, Jibril. Diturunkan kepada makhluk yang paling utama, siapa? Nabi Muhammad. Dengan bahasa yang paling kepada umat yang terbaik, siapa? Umat Nabi Muhammad. Quran juga sudah jelas. Kuntum khairu ummah, orang berumat. Kan kudu ngerti nu disebut umat terbaik ini, naon kriterianya? Yang disebut kuntum khairu ummah itu apa indikatornya? Tu'minuna billah. Dan mengimani, beriman kepada Allah. Nanti secara lebih umumnya, umat Nabi Muhammad itu terbaik apanya? Lebih jelas. Orang perlu merasa bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Apanya yang dibanggakan? Apa istimewanya jika dibandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad? Saya itu jadi kayak kita ambil contoh saja beberapa apa yang menjadi kebanggaan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Contohnya
istimewanya umat Nabi Muhammad mah amalan ringan pahala berat. Salah satunya amalan ringan pahala berat. Namun contohnya yang tadi membaca satu huruf saja umat Nabi Muhammad dipahalakan 10 contoh. Melaksanakan sholat 5 waktu pahalanya 10 jadi 50 kali. Umat bangla begitu tidak? Umat bangla begitu. Ia khusus umat Nabi Muhammad. Contoh lain, kalau umat dulu kadang-kadang hatinya di dosa, goreng hati. Tapi umat Nabi Muhammad ada keinginan berbuat keburukan dalam hati, cantik pokoknya begitu. Cantik dosa. Bahkan kalau tidak jadi, ini pahala gunanya satu malam. Istimewa kan? Lalu dari sisi lain, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dulu masuk surga. Jadi al-awwalun, al-akhirun, al-awwalun. Kita ini yang terakhir, tapi kita yang pertama. Panggilan ke surga paling banyak di surga. Itu orang terkadang saja. Kena registrasi lah. Paling banyak di surga. Kemudian paling pertama dibangkitkan. Lalu sisi lainnya adalah banyak rukhsah, banyak kemudahan-kemudahan. Bagaimana ayat Nabi Muhammad dan Nabi. Bagaimana lalu kebersihan dan itu diuji. Mulai dari cukup kucing. Bagaimana sholat itu bisa dimana-mana. Kalau di tempat yang sudah disediakan berat. Umat Nabi Muhammad mungkin semuanya masjid itu dimanapun ada waktu sholat bisa. Ternyata ringan. Ia satu di antara khairul umat terbaik itu. Termasuk juga apalagi yang menjadi ciri terbaik umat Nabi Muhammad selain dosa kemuliaan banyak yang lebih banyak sebagai dosa. Umat berlama pun dosa dari tempel di rumah. Dosa naon ayana bohong tulis harus terima. Diulang ayat itu umat Nabi Muhammad bohongnya tulis. Apa yang berdosa orang boleh ditulis. Itu memang tidak ada catatan dosa. Tapi umat Nabi Muhammad tidak bisa dihapus. Dengan cara apa Allah menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad itu? Musibah menghapus dosa. Kemudian kesedihan, sedih, gimana? Musibah berat ini sedih, cemas, takut ke umat Nabi Muhammad jadi penghapus dosa. Itu yang umum yang hadis. Terlebih lagi musibah sakit jadi penghapus dosa. Tentu dosa yang dimaksud dosa-dosa yang tidak disadari. Karena banyak dosa yang tidak disadari. Bagaimana menghapusnya? Mana yang musibah tidak ada karena dosa. Sampai dengan musibah dengan berbuat baik. Wuduknya tetesan air wudhunya menghapus dosa ini. Itulah yang adanya betapa istimewanya umat Nabi Muhammad. Kemudian Quran juga turunnya dengan bahasa yang paling utama dan paling fasih, yaitu bahasa Arab. Kalau kata Ustaz Aceh soal pakan
pembelajaran ini bahasa Arabnya jujur, sama bahasa Indonesia kurang jujur. Ditulisnya onek aja, dibacakan apa? Wah, itu kumaha itu. Ditulisnya mah onek, dibacakan apa? Bahasa Arab ini saya tahu baca. Namun alhamdulillah itu dibaca lagi, jujur baca. Nah dia disebut absohul lughah, bahasa yang paling fasih, tapi juga paling kaya, penuh makna. Satu di antara karakternya ijaz. Ijaz jadi khas, bahasa Arab paling fasih, luar biasa ringkas, tapi maknanya luas. Itu karakter bahasa. Berpanjang-panjang, tapi bila berpanjang lagi tetap berfaedah. Selanjutnya, bahasa yang paling fasih, bahasa Arab, dengan syariat yang paling utama dan sempurna yang di dalamnya berisi hukum, sunnah, fadilah, dan adab. Maka setiap orang wajib untuk beriman dan mengamalkan hukum-hukumnya serta beradab dengan adab Al-Quran. Firman Allah, fa'aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, wa nur, dan kepada nur, maksudnya Al-Quran, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Al-Quran juga sebagai kitab syariat, ya, manhaj Allah untuk seluruh manusia. Kurikulum seumur hidup, karena model mulai banyak ayat jenjang. Tapi dalam Quran mah semua jenjang harus mempelajari. Dilakukan TK ketika sepuh, pensiunan, tetap dibaca Al-Quran. Makanya kalau bosan, baca TK itu apa bisa artinya? Dulu kan ada ceritanya, pulang hutan, kalau tidak salah Hamka, mengaji itu baca surat Al-Ma'un. Merangkum surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim la yaquddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya. Ini adalah mengaji yang kemarin sama di satu tempat. Namun sama itu sudah amal itu seperti itu. Jadi memang yang paling ideal setelah mempelajari itu adalah mengamalkan. Tidak ada kata bosan ketika ada orang yang menjelaskan Quran. Allah menjelaskan hadza balaghun linnas, bahwa Quran itu adalah penjelasan yang sempurna, balagh. Jadi balagh itu balagh bisa sampai kepada manusia. Balagh bisa dipahami. Hanya masalahnya ayat yang menghalangan itu. Memang ayat yang menghalangan Quran lebih perhatian, dosa, menghalangan hubung dunia, cinta dunia, hal-hal yang merusak keimanan. Saya tahu menghalangan Quran, perbuatan dosanya, kecintaan kepada dunianya. Liyum biru isi Quran itu kata Allah supaya jadi peringatan. Jadi bukan diperingati, tapi peringatan. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahid, dan agar mereka tahu Quran itu diturunkan bahwa Allah itu adalah
satu-satunya ilah. Tauhid berarti hasil dari kita membaca Quran itu meyakini Allah itulah ilah wahid, satu-satunya ilah. Sering dibahasnya ilah. Kalau kita mendengar ilah, menunjukkan yang harus diagungkan, dimuliakan, ditaati, ditakuti, diharapkan, dimohon, itu ilah. Selama ini kita punya cinta. Cintanya masalah. Lebih cinta kami lain daripada Allah. Yang kaitan ente syirkun fil mahabbah. Belum menjadikan Allah sebagai ilah. Lalu ada ketaatan. Kurang biasanya lebih taat saja Allah daripada taat orang agama. Ini sebenarnya bantuan itu divaksin lah, benar bantuan. Nah itu namanya syirkun fitnah. Jadi dalam hal kesalahan, ada aturan Allah hari-hari. Nah itu berarti belum menjadikan Allah sebagai ilahun wahid. Itu bentuk apa? Terus apa? Dia dulu ibadah secara penuh kepada Allah. Yang lain sebagai penunjang. Makanya benar kata Nabi kan? Apa kata Nabi? Jadinya Nabi kan? Iman paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Jelasnya kata hadis iman teh ayat beberapa cabang, tapi lupa iman la ilaha illallah. Lalu yang ini terus paham karena maknanya, terus kandungannya dan pengamalan secara totalitas dalam seluruh kehidupan dan semua lalu yang surga. Ya. Tapi lamun yakin lah iman pangluhurna, tapi praktek amalnya belum sempurna. Bina kasurga nabe kemudian melewatkan neraka. Anda berbeda dari kilo kloter. Ayah kasurga langsung tradisi langsung. Ayah memang kasurga nabe bisa pulang lumayan ayah kena dosa bisa beres di dunia. Ayah ke surga nanti lama karena dosanya terlalu banyak. Nah orang yang totalitas mengucapkan, mengamalkan la ilaha illallah, kita bakal mungkin cepat dan lambatnya ke surga. Pengamalan terhadap la ilaha illallah. Makanya di sini kita paham kenapa Rasul sampai menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Dicatat satu kebaikan, dihapus kesalahan, dijaga dari gangguan setan, haram masuk neraka, haram masuk neraka, pasti masuk surga. Itu keutamaannya. Nah itu tidak akan bisa kalau tidak membaca Quran. Di sini Allah mengatakan liya'lamu annama huwa ilahul wahid. Quran itu diturunkan agar kalian tahu, agar mereka tahu Allah itulah satu-satunya ilah. Waliyadzakara ulul albab. Dan Quran itu kata Allah bisa dijadikan pelajarannya oleh ulul albab. Ulul albab konsepnya orang yang cerdas tingkat tinggi,
Quran menyebutnya ulul albab. Dikurangkan ukuran orang pintar dan profesor, profesor aja. Orang sudah bergelar profesor secara politik manusia, aturan manusia, saya tapi jangan bebas ilmu panggung. Satu Quran menyebutnya ulul albab, numpang pintar nama. Sebelum ulul albab memang ada tahapan lainnya, hanya paling tinggi ulul albab. Kriterianya surat Al-Imran saja yang terakhir sebelum terakhir ini. Apa kriteria ulul albab? Yadhkuruna Allah, selalu menghadirkan Allah dalam hidup. Karena ya profesor bunuh diri, ayah saja dia profesor bunuh diri, itu budaknya bodoh. Tidak bisa melanjutkan karir ke profesoran, ke pakarannya, budaknya dibunuh, dia bunuh diri. Itu tidak menghadirkan Allah dalam keprofesorannya. Jadi ya disuruh Allah itu ulul albab, orang cerdas itu selalu mengingat Allah kiaman wa qu'udan wa ala junubihi, berdiri mengingat Allah, duduknya juga mengingat Allah, bahkan berbaringnya pun mengingat Allah. Kedua tahu yatafakkarun. Ulul albab itu selalu berpikir tentang apa? Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Konsep tafakur itu begini. Tafakur itu pemikiran yang dilakukan untuk menghasilkan tauhid. Itu namanya tafakur. Jadi jangan minta tafakur mah naon wae nu katingali kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzaban nar. Mulai dari kalau di bumi dia kan luas ya, isi luas ini dia tahu ya, lalu gitu lalu pikiran beri kutu, Allah dikasih kutu ya, tapi pikiran hasil dari berpikir itu, oh ternyata ada hikmah misalnya, hasilnya apa tahu itu tafakur. Maka ulul albab pemikiran yang bisa menghasilkan keimanan. Ya Allah, mahalah sahada batin, tidak sia-sia kau menciptakan ini. Subhanaka, betapa maha sucinya Engkau dari segala kekurangan, kejahatan. Fakirna menanamnya. Nah, kita ulul Rabbana ma khalaqta hadza batila, tauhid rububiyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhana, tauhid rububiyah. Faqina adzabannar, tauhid uluhiyah. Ya Allah, pelihara kami dari azab neraka. Itu jauh ulul albab sehingga karena yang dijaga oleh Allah dari neraka. Di ayat lain ulul albab di sini dia zakar ulul albab selalu mengambil tazkirah, pelajaran berharga dari Al-Quran. Ulul albab. Kalau ada orang yang pintar bisa, oh saya tahu senang saat matematika itu. Tapi cara sholat ajarnya secara ulul albab itu belum ululnya. Ukurannya bukan hanya kecerdasan intelektual. Menurut bahasa itu ulul albab kecerdasan spiritual, zikir,
kecerdasan intelektual, tafakur yang dibarengi dengan kecerdasan spiritual, dari saya iman hasilnya, termasuk kecerdasan sosial. Nah, di ayat terakhir ulul albab orang yang sering silaturahmi. Ada 16 ayat ya. Jadi saya akan coba pernah membuat coretan-coretan catatan ulul albab dan kriterianya secara spiritual, intelektual, emosional, sekaligus sosial. Dia punya kepedulian. Itulah pesan ulul albab menurut Quran. Menurut masih jadi keren ukur jauh pinter deh ugelan belum jadi ukuran. Ukur jauh pinter deh bagus retorika berbicara. Tapi lamun cepat dulu karena sosial belum jelas. Jadi komprehensif Quran menjelaskan siapakah orang yang paling cerdas yang disebut dengan ulul albab. Itulah yang hanya bisa mengambil pelajaran kata Allah. Selanjutnya, yang terakhir, Allah menjamin kepada kita bahwa Allah lah yang memelihara Al-Quran sehingga selamat dari perubahan, dari penggantian, dari tambahan ataupun dari pengulangan. Mual hanya Quran Allah menjaminnya melalui siapa? Melalui orang-orang yang telah Allah. Sedikit cerita ya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan ketika Rasul wafat, kemudian muncul ide Umar bangunlah dengan Quran dari mustahil itu yang membaca Umar. Abu Bakar sempat tidak setuju. Wah, itu Umar Quran begitulah. Kalau bahasa Abu Bakar, wah ini belum terjadi di zaman Rasul. Sudah musabbi Quran di musabbi. Lalu Allah melapangkan Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar nolak, Allah melapangkan. Menjaga Quran melalui kekuasaan Abu Bakar. Abu Bakar manggil sahabat Zaid bin Sabit, karena saat itu Zaid bin Sabit pencatat Quran pada masa Rasul begitu. Nah, kata Zaid, aduh, pun bahasa umum banget. Kajian pindah ke gunung, bahasa dari umbalau. Daripada saya harus mengumpulkan catatan Quran, lebih baik memindahkan gunung. Menunjukkan apa? Tapi akhirnya Zaid bin Sabit menerima. Allah yang melapangkan melalui kecerdasan Umar, lalu diputuskan oleh Abu Bakar, lalu ditindaklanjuti oleh Zaid bin Sabit. Lalu pada masa Utsman, Quran sudah terkumpul pada masa Abu Bakar. Itu dalam pengertian apa? Catatannya sudah kumpul. Sementara bacaannya itu kan beda. Sok sanajan ayat catatan bacaan beda jeung dicatat. Pada masa Utsman aya masalah, naon masalah? Sahabat nyebar ke berbagai pelosok. Lalu murid-murid sahabat yang macana baralena. Tapi Rasul menganggap itu benar. Karena kan Quran bisa dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf itu satu makna, latarnya beda-beda. Itu masih terjadi di zaman sahabat. Jadi ayat membaca tapi mana masalahnya? Karena kabilah Quraisy, kabilah lain. Tapi pada masa Utsman, para syekh sampai saling mengkafirkan. Kenapa? Beda beda ya. Kafir.
Quran dirubah, padahal benar itu. Jadi ada saling mengkafirkan. Pada masa Utsman muncul gagasan tidak salah Huzaifah. Aku Quran itu orang sabu-sabu orang sabu-sabu Quran ngasih bara reda itu gagasan Huzaifah. Allah kirimkan Huzaifah supaya digagas satu ilmu yang disebut ilmu Rasmul Mushaf, penulisan Mushaf. Utsman menerima. Akhirnya dipanggil seluruh ahli, 4 panitia. Kalau tidak salah 4 orang dipilih oleh Utsman, orang mempanitia inti Zaid bin Thabit sebagai penulis, satu lagi Sa'id bin Zaid yang paling fasih bacaan Quran. Lalu berarti 4 orang ini bekerja untuk orang tugas negara, tahdis, keahlian, beres. Bagaimana metode pengumpulannya? Saat itu yang ditulis adalah bahasa Quraisy. Kemudian yang ditulis adalah yang dibacakan pada saat terakhir pembacaan oleh Rasul. Lu beda di kata tolong ditulis. Keputusan metodologi yang begitu. Karena kan di zaman sebelum Utsman mengusahakan Quran bacaan beda-beda. Tapi saat Utsman mengusahakan Quran sudah disepakati itu yang disebut Mushaf al-Iman. Itulah gambaran dari Allah yang memelihara Al-Quran. Allah menjamin Quran itu lahafizun, benar-benar kami jaga melalui gagasan umat supaya ini satu, melalui keputusan Abu Bakar supaya dikumpulkan, melalui keputusan Utsman bin Affan dengan kebijakannya satukan Quran. Kita gambaran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Nah, termasuk Quran berperan juga menjaga keaslian Quran dengan cara apa? Mempelajari, mengajarkan, menyebarkan, mendakwahkan. Jadi namun niat kita membaca Quran, mempelajari dan mengamalkan dalam rangka ini, menjaga keaslian Al-Quran. Itu saja sementara yang bisa kita bahas pada subuh ini. Belum selesai iman kepada kitab, nanti akan disambung pembahasan lainnya. Bagaimana keutamaan lain dari Al-Quran, kemudian bagaimana memahami kandungan dari ayat Al-Quran, disambung dengan kekuatan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ada satu artikel bagus. Tema-tema minimal perang. Setiap surat itu berangkat bab. Ya. Mudah-mudahan juga akan kita bahas. Yang dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk senantiasa meningkatkan keimanan melalui pemahaman terhadap Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.